Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 13 Maret 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Polda Aceh siagakan 3.282 personel gabungan amankan mudik. Berita lainnya KPIA resmi merilis pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS khusus Aceh. Pendengar siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Buda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kepolisian Daerah Aceh siagakan 3.282 personel gabungan untuk mengamankan arus mudik dan Idul Fitri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Paulidia Putri. Kepolisian Daerah Polda Aceh melaksanakan operasi kepolisian terpusat Ketupat Selawah 2026 dalam rangka pelayanan pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri. Polda menugaskan 3.282 personil gabungan dalam operasi tersebut mulai 13 hingga 25 Maret. Pengerahan personil ditandai dengan apel gelar pasukan di halaman Mapolda Aceh pada Kamis 12 Maret 2026. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo mengungkapkan sasaran pengamanan meliputi terminal, pelabuhan, bandar udara, bandara, masjid, pusat perbelanjaan, dan lokasi wisata. Adapun pihaknya menyiapkan 34 pos pengamanan, 22 pos pelayanan, dan 4 pos terpadu. Melaksanakan apel gabungan dalam rangka untuk operasi Ketupat Selawah 2024. Jadi operasi ini dimulai tanggal 12 Maret sampai tanggal 25 Maret. Jadi kegiatan ini merupakan operasi kemanusiaan di mana
Polri bersama instansi terkait melaksanakan pelayanan. Jadi pelayanan yang dilaksanakan untuk melayani saudara-saudara kita yang sedang merayakan bulan suci Ramadan. Ibadah Idul Fitri. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teguh Faisal, memastikan ketersediaan transportasi yang memadai untuk melayani pemudik. Dirincikan pada jalur darat, tersedia 1.949 unit bus antar kota dalam provinsi AKDP dan 602 unit bus antar kota antar provinsi AKAP dengan total kapasitas 216.058 penumpang. Transportasi laut disiapkan melalui 6 kapal penyeberangan dan 4 kapal cepat dengan kapasitas 88.624 penumpang. Tidak ada penambahan, ya. Hanya saja kita optimalkan. Jadi kalau nanti terjadi demand yang tinggi, itu rutenya rate-nya ditambah gitu. Bahkan sampai dengan malam hari. Jadi berdasarkan evaluasi kita tidak perlu penambahan kapal. Kapal existing sekarang sudah sangat memadai. Hanya saja nanti sesuai permintaan kita menambah frekuensi pelayaran aja. Selanjutnya, transportasi udara dilayani oleh 8 maskapai yang beroperasi dari dan menuju Aceh dengan total kapasitas 63.800 penumpang selama periode angkutan lebaran. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh meluncurkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Khusus Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Launching P3 SPS Aceh untuk pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran saya nyatakan di launching. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Aceh meluncurkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS khusus Aceh di Banda Aceh Kamis sore 12 Maret 2026. Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi mengatakan Aceh memiliki kewenangan khusus dalam mengatur pedoman penyiaran. Selain mengacu pada P3SPS dari KPI Pusat, Aceh juga memiliki P3SPS sendiri yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi ini tidak hanya mengatur siaran televisi dan radio, tetapi juga mencakup penyiaran berbasis internet atau media baru. Tapi usaha KPI daerah lainnya, pedomannya itu hanya pada Undang-Undang Nomor 32, yang mana hanya mengatur televisi dan radio. Sedangkan KPI Aceh, kita punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengatur penyiaran pers. Itu ada di pasal 153, yang dari pasal tersebut lahirlah Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan penyiaran. Nah, di kanun tersebut itu memandangkan KPI Aceh bukan hanya televisi dan radio, tapi juga penyiaran internet, garis miring media baru. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menilai keberadaan P3SPS Aceh penting di tengah perkembangan media sosial yang semakin bebas dan sulit dikendalikan dampaknya. Kondisi media sosial yang ada saat ini sudah cukup meresahkan. Ya, kita bisa merasakan sendiri. Saya khawatir karena punya anak-anak kecil, ya. Saya khawatir kita semua punya anak perempuan, punya anak laki yang masih berumur remaja, ya. Ketika mengakses media sosial dengan kondisi yang sangat bebas, ya. Meski demikian, pedoman ini bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan sebagai rambu etika dalam penyiaran. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan lembaga penyiaran di Aceh dapat menghadirkan siaran yang lebih berkualitas, bertanggung jawab, serta tetap sejalan dengan nilai-nilai khusus daerah Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, rapat paripurna di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA Banda Aceh membahas sejumlah agenda penting, diantaranya reposisi anggota Badan Anggaran DPRA dari fraksi Partai Golkar. Rapat paripurna ini, pendengar, juga membahas penyampaian rancangan kanun program legislasi Aceh atau Prolega, prioritas tahun 2025, prakarsa pemerintah Aceh, serta laporan hasil pembahasan sejumlah rancangan kanun dalam Prolega. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
Rapat paripurna di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Banda Aceh pada Rabu kemarin membahas sejumlah agenda penting. Salah satu agenda awal adalah reposisi anggota Badan Anggaran DPR Aceh dari fraksi Partai Golkar. Pergantian ini berdasarkan surat fraksi Partai Golkar tertanggal 9 Maret 2026. Dalam reposisi tersebut, posisi Irfan Nusir dan Iskandar Ali digantikan oleh Fuadri dan Raja Lukman Ziaul Haq. Perubahan ini merupakan bagian dari dinamika internal fraksi untuk memperkuat peran dan kinerja Banggar dalam menjalankan fungsi penganggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Selain itu, rapat paripurna juga membahas tentang penyampaian rancangan kanun program legislasi Aceh prioritas tahun 2025 Prakarsa Pemerintah Aceh, serta laporan hasil pembahasan sejumlah rancangan kanun dalam prolega tersebut dipimpin oleh Wakil DPR Aceh. Turut hadir juga Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten 2 Setda Aceh Robi Irza. Dalam penyampaiannya, Asisten 2 Setda Aceh Teku Robi Irza menyampaikan rancangan kanun Aceh tentang program legislasi Aceh prioritas tahun 2025 yang merupakan prakarsa pemerintah Aceh berupaya memastikan setiap rancangan kanun yang dibahas memiliki urgensi, relevansi, serta manfaat strategis bagi masyarakat Aceh. Penambahan tugas dan fungsi terkait riset dan inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penambahan tugas dan fungsi terkait ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Saat ini rancangan kanun tersebut telah mendapat hasil fasilitasi Menteri Dalam Negeri. Kemudian rancangan kanun ketiga yaitu tentang keolahragaan disusun untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi serta meningkatkan tata kelola olahraga yang berlandaskan syariat Islam. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Aceh Ali Basrahsan memimpin agenda sidang paripurna menyebutkan DPR Aceh sebelumnya juga telah menetapkan 12 rancangan kanun dalam prolega prioritas 2025. Salah satunya Kanun Aceh tentang RPJMA 2025-2029 telah disahkan pada rapat paripurna pada tanggal 30 dan 31 Juli 2025 lalu, sementara 11 rancangan kanun lainnya juga telah melalui proses pembahasan antara DPR Aceh dan pemerintah Aceh. Pertama, terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Beberapa rancangan kanun sudah siap ditetapkan, sementara sebagian lainnya masih memerlukan penyesuaian atau akan dilanjutkan pembahasannya pada tahun ini. Melalui rapat paripurna ini, DPR Aceh menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi legislasi guna menghadirkan regulasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Pemerintah Kota Banda Aceh santuni 290 penyandang disabilitas dalam rangkaian buka puasa bersama. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dengan penyandang disabilitas awak media serta pejabat pemerintah daerah di Pendopo Wali Kota Banda Aceh pada Kamis 12 Maret 2026. Adapun dalam kesempatan tersebut sebanyak 290 penyandang disabilitas mendapat santunan dan bantuan sembako dari pemerintah Kota Banda Aceh. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada 30 perwakilan penerima. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'aduddin Jamal menyampaikan kegiatan ini bukan hanya sekedar berbagi bantuan, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, penyaluran bantuan bagi penerima lainnya akan dilanjutkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh bersama Dinas Sosial agar seluruh penerima dapat memperoleh santunan dengan baik. Kami sangat membutuhkan doa, dukungan, bantuan dari semua pihak dan juga bagi kelompok teman-teman disabilitas, yatim, seluruh fakir miskin, dan insya Allah mudah-mudahan kita terus berikhtiar untuk bagaimana memberikan kepedulian juga meningkatkan dari kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Eliza dalam kesempatan itu turut menyampaikan berbagai capaian pembangunan selama 1 tahun kepemimpinan Eliza Afdal. Salah satunya keberhasilan menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap dukungan serta doa dari seluruh masyarakat agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan.
Dari Kutaraja, Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Pendengar, minat masyarakat mengunjungi salon mulai meningkat untuk mempersiapkan penampilan agar tampil rapi dan menarik saat Lebaran. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana. Bulan Ramadan membawa berkah tersendiri bagi usaha salon kecantikan. Salah satunya dirasakan oleh Salon Sofiani Women Spa yang mengalami peningkatan jumlah pelanggan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemilik salon Sofiani mengatakan lonjakan pelanggan biasanya mulai terasa sekitar 10 hari sebelum Lebaran. Namun pada tahun-tahun tertentu keramaian bisa datang lebih cepat, terutama ketika masyarakat mulai mempersiapkan penampilan untuk merayakan Hari Raya. Di salon tersebut berbagai layanan kecantikan ditawarkan dengan harga terjangkau. Untuk perawatan rambut seperti smoothing misalnya, harga dimulai dari Rp150.000 untuk anak-anak, sementara bagi orang dewasa berkisar antara Rp200.000 hingga Rp500.000. Kalau penghasilan di bulan Ramadan dia mau 10 hari mau Lebaran atau pertengahan udah rame dia, udah deras, udah banyak dia. Tapi kalau misalnya 15 sebelum Lebaran dia masih selesai, ada orang cuma nggak terlalu deras, nggak terlalu rame. Harga smoothing di Salon Women Spa harganya dari start 150 buat anak-anak, kalau dewasa start harga 200, 2,5 gitu. Smoothing, pewarnaan, treatment wajah, yang paling banyak smoothing lah. Cat rambut, banyak arah ke rambut ya. Kalau harga pangkas dari 15.000, kalau anak-anak, kalau dewasa 20. Cuma lebih bagus pangkas cuci ya, 45.000. Jadi rambut itu lebih rapi, lebih cantik pulang dari salon. Selain smoothing, layanan lain yang cukup diminati pelanggan adalah pewarnaan rambut, potong rambut, serta perawatan wajah. Namun menurut Sofiani, layanan yang paling banyak diminati menjelang Lebaran tetap perawatan rambut. Tingginya minat pelanggan selama Ramadan membuat salon harus memperpanjang jam operasional. Jika biasanya tutup sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, pada bulan puasa mereka kerap bekerja hingga larut malam, bahkan sampai waktu sahur. Bagi Sofiani, meningkatnya aktivitas salon selama Ramadan menjadi berkah tersendiri sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu dan dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selengkapnya dilaporkan Albara Maulana. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu dan dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kewajiban ini bertujuan untuk menyucikan diri setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, serta membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya. Dalam ketentuan yang banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia, khususnya menurut mazhab Syafi'i, zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Di Indonesia, makanan pokok tersebut biasanya berupa beras dengan ukuran 2,8 kg per orang. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, zakat fitrah tidak diperbolehkan diganti dengan uang. Artinya setiap muslim yang menunaikan zakat fitrah dianjurkan untuk memberikan zakat dalam bentuk beras atau makanan pokok sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu dalam mazhab Hanafi, terdapat pendapat yang membolehkan zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk uang. Namun nilai uang tersebut tetap harus mengacu pada harga bahan makanan pokok yang disebutkan dalam hadis. Demikian dijelaskan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPH Aceh Utara, Tengku Abdul Manan. Setiap orang wajib zakat fitrah asal yang mampu. Untuk setiap satu orang diwajibkan 2 kilo 8 on beras. Ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Dan menurut dasar Syafi'i tidak boleh diberikan harga. Kalau dalam mazhab Hanafi boleh beri uang, tetapi jenis makanan yang wajib menurut Hanafi. Menurut Hanafi baru sah diberikan fitrah ada 4 jenis. Yang pertama khintah, kurma yang masih belum masak. Kedua tamar, ketiganya syair, keempatnya zabib. Kalau tidak ada makanan boleh alih kepada harga, tapi harga benda ini.
Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya keragaman pandangan dalam fikih Islam. Meskipun demikian, masyarakat di Indonesia pada umumnya tetap mengikuti pendapat mazhab Syafi'i dengan menunaikan zakat fitrah dalam bentuk beras sebanyak 2,8 kg untuk setiap orang. Dengan menunaikan zakat fitrah sesuai ketentuan, diharapkan ibadah puasa umat Islam dapat disempurnakan serta mampu membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan menjelang perayaan Idul Fitri. Demikian, Albar Maulana melaporkan. Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Belabuh. Jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, Kemenak Nagan Raya bagikan sembako untuk masyarakat fakir miskin di kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan pembagian paket sembako dan uang tunai kepada masyarakat fakir miskin yang ada di Kabupaten Nagan Raya itu. Kepala Kemenak Kabupaten Nagan Raya Salman Al-Farisi mengatakan penyerahan paket sembako sebagai wujud nyata kepedulian Kemenak terhadap sesama di bulan suci yang penuh berkah. Selain itu juga pembagian paket sembako tersebut sebagai momentum strategis untuk menyatukan semangat ibadah dengan kepedulian sosial. Adapun tema pada kegiatan tersebut merupakan Indonesia Berdaya melalui Tebar Harapan Ramadan yang digagas sebagai wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, Basnas, LAS, dan tokoh lintas agama. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, apel gelar pasukan operasi Ketupat Selawah 2026 berlangsung di Mapolres Aceh Tengah yang dipimpin Wakil Bupati Moksin Hasan. Operasi ini digelar oleh pihak kepolisian untuk mengamankan arus mudik dan balik Idul Fitri. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Polres Aceh Tengah menggelar apel gelar pasukan operasi Ketupat Selawah 2026 di lapangan apel Mapolres tempat Kamis sore. Kegiatan ini menjadi tanda kesiapan aparat dalam mengamankan arus mudik dan balik perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Apel dipimpin Wakil Bupati Aceh Tengah Moksin Hasan, didampingi Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik sebagai bagian dari langkah pengecekan kesiapan personil serta sarana prasarana pengamanan Lebaran. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menyebut operasi ini sebagai wujud komitmen dan sinergitas lintas sektor dalam menyukseskan pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri. Kapolri menegaskan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Ketupat 2026 selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Operasi tersebut melibatkan sebanyak 161.243 personil gabungan di seluruh Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kepada seluruh umat Islam yang merayakan, semoga di bulan Ramadan ini kita senantiasa dinikmati ampunan dan keberkahan dalam menyambut hari kemenangan. Berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektoral, puncak arus mudik di tanah air diperkirakan terjadi pada 14 dan 15 Maret serta 18 dan 19 Maret 2026. Sementara puncak arus balik diprediksi berlangsung pada 24 hingga 25 Maret serta 28 hingga 29 Maret 2026. Peserta apel terdiri dari berbagai unsur mulai dari personil Subdenpom, TNI, Sat Samapta, Polsek Jajaran, Satlantas hingga staf Polres. Selain itu juga melibatkan instansi pendukung seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, Basarnas, dan Senkom. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksbawe, Belabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.
Pendengar, jajaran Polres Sabang bersama Bayangkari menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat di Kota Sabang. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan, jajaran Polres Sabang bersama Bayangkari menggelar kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat di Kota Sabang. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Kepala Kepolisian Resort Sabang AKBP Sukoco melalui Kepala Bagian Operasi Polres Sabang AKP Bukari kepada RRI mengatakan kegiatan pembagian takjil tersebut telah dijadwalkan secara berkala selama bulan Ramadan. Setiap pekan, jajaran Polres Sabang bersama Bayangkari turun langsung ke lapangan untuk membagikan takjil kepada masyarakat yang melintas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan silaturahmi serta kegiatan berbagi sesama warga Sabang khususnya, dan kegiatan ini kami berharap menjadi amal ibadah kepada kami semua. Ia menambahkan kegiatan pembagian takjil dilaksanakan 2 kali dalam sepekan dan dipusatkan di depan markas komando Polres Sabang. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini cukup tinggi, terlihat dari banyaknya warga yang datang maupun pengendara yang melintas untuk menerima takjil. Dan kepada masyarakat Kota Sabang sekaligus mengimbau pada saat pembagian takjil ini kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan juga berhati-hati dalam menggunakan dan menjalankan aktivitas khususnya menjelang berbuka puasa. Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat khususnya para pengendara agar tetap berhati-hati saat berkendara dan beraktivitas menjelang waktu berbuka puasa demi menjaga keselamatan bersama di jalan raya. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.